Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhairsa. Saya adalah mahasiswa Magister Pengolahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Rambi Mekah, Banda Aceh. Hari ini saya akan membawakan salah satu materi terkait dengan filsafat sains yang merupakan tugas akhir mata kuliah filsafat sains yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Nijar, STMT. Nah, hari ini adapun salah satu tema terkait dengan filsafat sains yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam dan lingkungan. Baik, ini adalah outline di mana ada beberapa penjelasan terkait dengan filsafat sains, kemudian pengertian ilmu, pengertian filsafat sains itu sendiri, kemudian ruang lingkup dalam filsafat sains, kemudian ontologi dalam ilmu lingkungan, kemudian epistemologi dalam pengolahan sumber daya alam, aksiologi dalam ilmu lingkungan, kemudian paradigma ilmu lingkungan, kemudian berbicara juga filsafat sains dan kebijakan lingkungan, kemudian tantangan ilmu lingkungan modern, dan yang terakhir tentu saja penelitian dan peran mahasiswa pengolahan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, tentu saja karena berkaitan dengan filsafat, maka tentu saja kita akan membahas terkait dengan pengertian filsafat. Nah, sebenarnya ada pengantar di mana kenapa kemudian mahasiswa magister pengolahan sumber daya alam dan lingkungan itu belajar terkait dengan filsafat, tentu saja karena memang ilmu pengetahuan itu pada dasarnya tidak hanya bersifat teknis ya, tapi juga memang juga filosofis. Nah, di mana nanti filsafat sains ini akan membahas mengenai dasar, metode, dan tujuan ilmu, dan juga penting bagi kita untuk memahami arah dan batasan ilmu dalam pengolahan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, kemudian filsafat itu sendiri itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia yang artinya cinta kebijaksanaan. Di mana sebenarnya ini merupakan ilmu pengetahuan yang mendalam dan sistematis terkait hakikat segala sesuatu, baik itu berbicara Tuhan, alam semesta, dan manusia, dengan menggunakan akal budi untuk mencari sebab, asal-usul, hukum, serta makna yang hakiki. Ya, jadi ini sebenarnya merupakan proses berpikir kritis dan refleksi terhadap kepercayaan dan pengetahuan yang sudah ada untuk memahami kebenaran, nilai, eksistensi secara menyeluruh terkait eh, sesuatu hal. Nah, itu adalah pengertian filsafat dan kemudian kenapa mahasiswa di Magister Pengolahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan itu perlu mempelajari filsafat. Nah, kemudian berkaitan dengan ilmu. Nah, tentu saja memang ilmu itu adalah satu pengetahuan yang sistematis ya, yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu yang tentu saja bertujuan untuk memahami gejala dunia yang bisa saja diperoleh dari pengamatan, kemudian penalaran, ataupun eksperimen, ataupun penelitian yang bersifat objektif, logis, dan dapat diuji kebenarannya. Nah, ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya mengetahui, ya. Kalau dalam bahasa Latin dia adalah scientia yang juga berarti pengetahuan, di mana prinsip dari ilmu ini sebenarnya bisa diperoleh melalui metode ilmiah yang dimana pendekatannya nanti bisa berdasarkan observasi, eksperimen, maupun verifikasi. Dan tentu saja pada bagian akhir dia akan bersifat empiris, rasional, dan objektif. Kemudian berikutnya, nah ini adalah mengenai terkait dengan filsafat sains. Jadi tadi sudah berbicara mengenai filsafat, apa itu filsafat, kemudian berbicara masalah ilmu. Nah, ini adalah penggabungan dari dua kata tadi ya, yaitu filsafat dan ilmu. Nah, sebenarnya filsafat sains ini adalah cabang ilmu filsafat yang mengkaji dasar, metode, asumsi, dan implikasi dari ilmu pengetahuan. Ya, dan tentu saja ini berfungsi sebagai kerangka berpikir kritis untuk memahami sains tadi, bukan hanya sebagai kumpulan teori, tapi juga sebagai
pencarian pengetahuan yang terstruktur, logis, dan bertanggung jawab terkait penjelasan sesuatu ya, misalnya menjelaskan alam semesta dan lain sebagainya. Nah, tentu saja karena kita mahasiswa Magister Pengelolaan Lingkungan, maka nanti mungkin filsafat sains ini digunakan untuk mencari ya pengetahuan ataupun kebenaran terkait dengan nanti hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, ini adalah ruang lingkup dalam filsafat sains. Nah, ada tiga. Yang pertama adalah ontologi, yang merupakan hakikat. Kemudian ada epistemologi, ya, yang merupakan metode atau proses. Nah, yang terakhir adalah aksiologi ilmu, nilai dan tujuan. Nah, sebenarnya untuk ontologi sendiri ini adalah mengkaji keberadaan objek yang ditelah sains, yaitu apa itu realitas alam semesta dan segala isinya, yang tentu saja nanti akan mempertanyakan hakikat kebenaran dan kenyataan dari ilmu pengetahuan ilmiah tadi. Nah, kemudian untuk epistemologi sendiri itu menyelidiki sumber, sarana, dan prosedur untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Dan yang terakhir, aksiologi ilmu itu adalah mengkaji nilai-nilai yang melekat pada ilmu pengetahuan dan tentu saja pada penerapannya. Nah, ontologi dalam ilmu lingkungan itu membahas hakikat keberadaan dan realitas lingkungan. Misalnya apa itu lingkungan, kemudian entitas yang ada di dalamnya ya, baik manusia, alam maupun ekosistem. Kemudian juga berbicara terkait dengan hubungan fundamental antar entitas tersebut dari sudut pandang filosofis. Nah, itu adalah ontologi dalam ilmu lingkungan. Kemudian berikutnya kita akan berbicara tentang epistemologi ya. Epistemologi dalam pengolahan sumber daya alam. Nah, epistemologi dalam pengolahan sumber daya alam itu merupakan cabang filsafat ya yang mengkaji bagaimana kemudian manusia bisa memperoleh pengetahuan, kemudian metode apa saja yang dipergunakan, dan bagaimana kebenaran dari pengetahuan tersebut itu bisa divalidasi dalam konteks pengolahan, pemanfaatan, dan konservasi alam. Nah, kemudian epistemologi sendiri juga bisa menentukan cara pandang manusia terhadap alam, apakah itu sebagai objek eksploitasi atau dia mitra ekologis yang pada akhirnya ini akan mempengaruhi keberlanjutan lingkungan. Nah, kemudian satu lagi yaitu aksiologi dalam ilmu lingkungan. Ini dia mengkaji nilai, etika, dan penggunaan pengetahuan lingkungan untuk membimbing perilaku manusia agar bertanggung jawab terhadap alam, kemudian memastikan keberlanjutan dan menciptakan keharmonisan antar manusia dan lingkungan dengan fokus pada prinsip-prinsip keberlanjutan, keadilan ekologis, dan pencegahan kerusakan lingkungan melalui penerapan ilmu lingkungan secara etis. Nah, kemudian dalam hal berbicara filsafat sains terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, maka tentu saja kita harus mengetahui ya paradigma ilmu lingkungan. Nah, ini sebenarnya merupakan pandangan dasar mengenai hubungan manusia dan alam yang mencakup cara pandang etis, misalnya seperti antroposentrisme, ya, manusia sebagai pusat nilai, alam bernilai karena ya, baik saya ulangi lagi, jadi alam, nah ini ya, jadi bernilai karena kemanfaatannya bagi manusia. Kemudian juga ada biosentrisme, di mana ini setiap makhluk hidup memiliki nilai intrinsik, bukan hanya manusia. Dan yang terakhir adalah ekosentrisme, yaitu sistem ekologis, baik itu makhluk hidup maupun non-hidup, yang saling terkait dan memiliki nilai, bukan hanya individu. Nah, kemudian ada juga filsafat sains dan kebijakan lingkungan. Nah, sebenarnya filsafat sains dan kebijakan lingkungan harusnya memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi.
di mana memang em, kerangka filosofis mendasari cara pandang manusia terhadap alam yang pada akhirnya akan membentuk kebijakan untuk mengatasi krisis lingkungan. Nah, singkatnya bahwa sains memberikan fakta terkait kondisi lingkungan, sementara filsafat sains memberikan kerangka kerja untuk memenuhi makna dan fakta tersebut. Yang pada akhirnya ini akan apa ya? Akan membuat bagaimana manusia memandang alam ya, terutama dari segi pengolahan sumber daya alam dan lingkungan tadi. Jadi kebijakan lingkungan itu lebih kepada cara pandang manusia terhadap alam. Nah, tentu saja dengan mempelajari filsafat sains, maka tentu saja keberlanjutan ya. Jadi pengolahan alam yang bersifat keberlanjutan dan apa namanya dan sesuai dengan regulasi, kemudian juga sesuai dengan tata ruang ya, itu memang sangat diperlukan, terutama keberlanjutan untuk masa yang akan datang. Nah, kemudian ada juga tantangan ilmu lingkungan modern, di mana sebenarnya tantangan utamanya itu ada perubahan iklim, kemudian ada polusi, kemudian ada kehilangan keanekaragaman hayati, kemudian pengolahan sumber daya itu sendiri ya, misalnya seperti krisis air, pengolahan sampah yang tidak efektif, dan kebutuhan energi yang tinggi. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah konflik pembangunan dan lingkungan. Nah, kemudian ada juga tantangan sektor dan implementasi, di mana tantangan tersebut itu merupakan tantangan dari segi teknologi, kemudian dari segi penegakan hukum, dan yang terakhir dari edukasi dan kesadaran manusia itu sendiri. Nah, tentu saja ada beberapa solusi dan arah pengembangan untuk mengatasi tantangan-tantangan utama tadi, ya, di mana ada inovasi teknologi hijau, kemudian ada juga transisi energi, kemudian ada ekonomi sirkular yang berbicara tentang peningkatan daur ulang dan pengolahan sampah. Kemudian ada tata kelola lingkungan, dan yang terakhir tentu adalah adaptasi dan mitigasi. Nah, ini adalah beberapa solusi dan arah pengembangan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dalam ilmu lingkungan modern. Nah, ini adalah hal yang paling penting juga terkait dengan mahasiswa pengolahan magister pengolahan sumber daya alam dan lingkungan, di mana memang pada akhirnya setelah eh, belajar ya dan kemudian lebih memahami bagaimana pengolahan sumber daya alam dan lingkungan yang seharusnya dilakukan, maka tentu nanti diharapkan bahwa mahasiswa akan memiliki peran yang krusial dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan pembangunan yang berbasis kearifan lokal. Nah, tentu saja mahasiswa sendiri nanti bisa diharapkan sebagai agent of change atau agen perubahan, dan juga merupakan social control melalui pendekatan akademis yang berbasis penelitian. Sehingga nanti apa yang menjadi tujuan pemerintah dapat diselaraskan dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan lingkungan itu sendiri. Karena bagaimanapun lingkungan tersebut pasti nanti akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan kehidupan dari manusia itu sendiri. Nah, itu yang dapat kami sampaikan sebagai salah satu review dari mata kuliah Filsafat Sains yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Nijar STMT. Jika dalam penyampaian terdapat kata-kata yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nijar STMT. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.